Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Surono dan juga Pak Ilham, kami ajak Anda untuk kembali melihat data terkini dari korban banjir lahar hujan maupun juga banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera Barat pada Sabtu lalu pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda total korban jiwa dari banjir lahar dingin maupun juga banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Ini tadi diperbarui oleh Pak Ilham, ada 44 korban jiwa dan juga diinformasikan terdata masih ada 15 orang dalam upaya pencarian tim gabungan di sana. Kondisi para korban dari banjir lahar dingin dan juga banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat ini, khususnya di Kabupaten Agam, kami ajak Anda untuk melihatnya bersama dengan rekan kami Kurnia Amal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Kurnia Amal, bagaimana saat ini kondisi dari para korban yang terdampak akibat banjir lahar dingin dan juga saat ini ada di pengungsian? Baik Enana dan juga pemirsa TV One, betul sekali saat ini ada kurang lebih sekitar 93 warga atau sekitar 24 kepala keluarga yang mengungsi di tempat saya mengabarkan di SD 08 Kubang Duo Koto Panjang, Canduang, Agam, Sumatera Barat. Adapun pemirsa, di tempat saya mengabarkan ini meskipun dalam kondisi berduka dan juga kehilangan, bukan hanya kehilangan harta benda, namun juga kehilangan sanak saudara, namun kehangatan dan juga rasa empati ini sangat saya rasakan di pengungsian di tempat saya mengabarkan saat ini. Bantuan terus mengalir baik dari pemerintah, sukarelawan dan juga perusahaan swasta, dan saat ini memang aktivitas di tempat saya mengabarkan di SD 08 Kubang Duo Kuto ini, para pengungsi atau korban ini sedang melakukan makan malam, dan tadi juga saya pantau di lokasi pengungsian ini juga ada berbagai macam fasilitas seperti fasilitas MCK, fasilitas istirahat, dan juga tadi terpantau ada fasilitas kesehatan. Namun berdasarkan pantauan kami memang di sini belum ada fasilitas untuk trauma healing bagi anak-anak, karena terpantau memang cukup banyak jumlah anak-anak yang berada di pengungsian di SD 08 Kubang Duo Koto Panjang, Canduang, Agam, Sumatera Barat. Baik, untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kondisi dan kejadian pada malam hari pasca banjir bandang tersebut, kita akan mewawancari salah satu
korban terdampak. Ibu permisi, sebelumnya saya turut berduka dengan apa yang telah terjadi, Bu. Mungkin boleh sedikit diceritakan, Bu, terkait kejadian malam itu seperti apa dan bisa diceritakan mungkin, Bu? Waktu malam itu ibu mau tidur. Jadi anak ibu nelpon, "Ma, udah tidur, Ma?" "Belum." "Kenapa?" "Ma, hujan lagi deras, Ma, air besar di atas." Bilang anak ibu kan. Ayalah, ditelepon sama anak satu lagi. "Oh, Al, tidur, jangan tidur Al, lari udah malam. Oh, air besar." Nah, tuh bangunlah ibu sama anak-anak. Tuh terus keluar, tengok orang udah berlarian di depan kan. Langsung keluar. Pas baru keluar, air udah masuk, udah nyampe ke halaman. Tuh lari ke belakang rumah ke sawah-sawah sama anak-anak, anak dua, ibu sama bapaknya. Nah, lari ke sana. Hujan-hujan lagi, hujan lebat, guyur semua. Nggak bisa apa-apa. Yang keluar ya cuman berempat aja yang bisa keluar. Lalu kondisi rumah Ibu seperti apa, Bu? Apakah rusak parah atau Rusak parah, nggak layak unyi. Nggak bisa diunyi, cuman di dinding, enggak, kalau tinggal panas enggak, yang ke depan masih utuh. Cuman pintu nggak ada semua lagi, yang di belakang jebol, dapur hancur, dapur habis dihantam, nggak ada lagi, isi rumah habis. Laptop anak habis, kebutuhan anak-anak sekolah habis semua, perabotan habis, semuanya nggak ada, pakaian nggak ada, semua kasur nggak ada lagi, nggak ada yang bisa dipakai. Bu, ini kira-kira ada yang dibutuhkan nggak, Bu, atau pesan-pesan untuk pemerintah, kira-kira apa yang dibutuhkan Ibu saat ini bersama keluarga di pengungsian ini? Kalau saat ini yang butuh ya cuman pakaian, selimut, makanan. Untuk saat sekarang kan, cuman itu yang ibu butuhkan, makanan, pakaian buat anak-anak kan. Cuma ya permintaan ibu kalau bisa bantulah sama pemerintah untuk anak ibu nih. Anak ibu kuliah, udah semester 8, udah nyusun. Laptopnya habis, hancur, nggak ada lagi. HP pun nggak ada, jadi hasil mata kuliahnya dalam itu semua, Pak. Nah, itu yang bisa, kalau bisa bantulah anak yang kuliah nih, kalau bisa laptop lah, Pak. Yang butuh bana, kalau HP butuh nggak butuh lah, Pak. Kalau udah laptop kan udah bisa. Kalau HP, nanti kalau HP yang diminta, semua orang minta HP kan. Orang butuh itu semua, anak-anak pun butuh, ibu-ibu butuh. Kalau ibu yang paling utama yo laptop itulah. Kalau bisa yo bantulah bangunan. Nah, permintaan ibu cuman itu. Kalau bisa minta ibu bantu bangunan. Yang diutamakan yo laptop. Nah, Ibu, berarti Ibu ini malam pertama tinggal di pengungsian ini atau seperti apa, Bu? ini baru malam pertama ibu sini. Sebelumnya tadi malam di rumah mantu, rumah anak. Nah, baru pertama ini ibu di pengungsian. Baru dapat ini bantuan, cuman selimut ini yang dapat baru, cuman sama nasi itu yang dapat. Cuman kalau yang kemarin ibu nggak dikasih, nggak apa, lantaran ibu nggak kesini kan. Nah, cuman kalau bantuan ibu nggak ngomel, nggak dapat ibu nggak ngomel. Nah ya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Kalau bisa yo laptop itulah yang mohon sangat. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Ya, kami turut prihatin atas bencana yang menimpa Ibu ya. Ibu Ya, minta terima kasih. pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan warga yang terdampak di wilayah Agam, Sumatera Barat. Nah, demikian laporan saya langsung dari pengungsian di wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Untuk sementara, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Kurnia Amal mengabarkan dari Kabupaten Agam. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan di sana. Dan kita kembali berbincang dengan Pak Surono dan juga Pak Ilham. Pak Surono, kalau tadi juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa banjir lahar dingin atau banjir lahar hujan ini masih ada potensi untuk kembali terjadi begitu ya Pak Surono. Lalu apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, warga ataupun juga pihak-pihak terkait untuk kemudian meminimalisir resiko yang ada? Paling mudah secara visual bagiannya. Masyarakat bisa melihat misalnya ada hujan lebat di atas puncak Gunung Merapi, kemudian air yang tadinya jernih tiba-tiba menjadi keruh atau tidak harus menunggu itu, ya, cepat menyingkir menjauh dari bantaran sungai. Karena material letusan Gunung Merapi yang kemarin meletus cukup besar itu saya kira masih ada, ya. Dan kemungkinan akan bertambah terus karena Merapi ini sering sekali meletus, walaupun mungkin ukurannya kecil sampai sedang, tidak seperti waktu terjadi korban ini, ya kan?
Nah, misalnya saya punya otoritas, maka saya akan meminta kepada Prof. Rita, Kepala BMKG, untuk memberikan special case ya dalam waktu beberapa bulan ini, prediksi yang rinci di atas Gunung Merapi. Karena saya khawatir ini material masih ada dan jalan ini cukup mulus seperti jalan tol, ya kan? Begitu material vulkanik tergerus air hujan, ini dengan mudah meluncur. Karena jalan ini sudah dibuat sekarang ini, ya kan? Kemudian saya minta juga ke PVMBG pasang seismometer di semua sungai yang berhulu di puncak Merapi agar getaran lahar hujan pada saat dia mulai terbentuk itu diketahui secara dini. Dan ketiga kepada BPBD tentunya ya, masyarakat yang kena sekarang pemukimannya karena lahar hujan, dengan aliran lahar hujan, sudah tidak ada pilihan lain, harus direlokasi. Karena pasti akan kena lagi di kelak kemudian hari. Kalau dia sudah lewat situ, maka dia akan sering lewat situ. Seperti yang terjadi di Semeru, ya, Besuk Kobokan, Besuk Sat, Besuk Bang dan sebagainya. Dia akan kena. Karena sungai yang berhulu di Gunung Merapi itu yang membuat adalah lahar hujan. Itu adalah jalan dia, ya kan? Jalan si lahar hujan. Suatu saat dia akan pakai dan pasti akan pakai. Hanya kita tidak tahu kapan dia akan pakai. Lebih baik kita yang mengalah, ya kan? Jangan terlalu dekat. Karena begitu lahar hujan ini melampaui situ dengan kecepatan tinggi, dia bisa membawa apa saja, termasuk batu besar juga. Karena ini kental ya. Dan batu besar, bongkar, kemudian kayu, ukuran kecil besar, itu bisa menjadi peluru yang sangat berbahaya bagi infrastruktur, bagi lingkungan, dan bagi kehidupan. Begitu Mbak Gia. Oke, Pak Ilham, lalu dengan kondisi, karakteristik, dan juga potensi bencana yang tentu kita harapkan ini tidak terjadi, tapi perlu diwaspadai tadi seperti disampaikan oleh Pak Surono. Lalu apa yang sudah disusun atau mungkin skema seperti apa, termasuk juga masa tanggap darurat yang kemudian ini mulai dipikirkan untuk sama-sama bisa menjamin utamanya keselamatan dari warga yang ada di sekitar dari wilayah-wilayah yang mungkin terdampak bencana. Saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk 14 hari ke depan. Tentu dalam status ini upaya yang harus segera kita lakukan pertama adalah fokus pada pencarian dan penyelamatan terhadap korban. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi serta perlindungan terhadap masyarakat rentan. Terkait dengan kesiapsiagaan, karena memang masih terdapat potensi banjir bandang dengan sesuai dengan informasi dari BMKG juga masih ada potensi curah hujan sedang sampai lebat di lokasi terutama di daerah pegunungan di daerah Merapi. Tentu ini akan berdampak kalau intensitas curah hujan tinggi bisa akan terjadi lagi banjir lahar dingin ini. Tentu kita berharap pada masyarakat terutama yang bermukim di daerah aliran sungai yang berhulu di Merapi lebih meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau terjadi curah hujan yang cukup lebat, kita harapkan masyarakat agar mengungsi ke tempat yang lebih aman. Demikian. Oke, Pak Surono, lalu kalau kemudian kita melihat aktivitas dari Gunung Merapi yang aktif, kemudian masih juga berpotensi adanya erupsi dan juga karakteristik kebencanaan ataupun potensi bencana lain yang kemudian masih bisa saja terjadi. Apa Pak Surono yang bisa disampaikan sehingga menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait dan juga bagi warga tentunya? Sebetulnya letusan gunung api itu bisa menimbulkan collateral hazard ya. Bisa letusannya sendiri itu membahayakan dan itu terbukti awal tahun ini ya beberapa mungkin 20 orang lebih korban jiwa karena mereka terlalu dekat dengan Gunung Merapi. Ya kan sebenarnya daerah bahayanya jangan masuk dalam radius 3 km dari puncak Merapi. Itu bahaya utamanya ya. Tapi bahaya sekundernya adalah karena materialnya terlalu banyak ya kan di atas.
di mana Marapi itu sedang membangun tubuhnya. Dia harus sering meletus supaya Marapi itu menjadi tinggi dan besar. Materialnya itu adalah material yang lepas. Manakala ada hujan lebat di atas, ya kan, maka air hujan ini bercampur dengan material vulkanik ini turun mengikuti lereng, masuk ke alur lembah, masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi yang mereka bikin, ya kan, ribuan tahun yang lalu gitu. Dia akan melewati itu terus, gitu kan. Ada orang maupun nggak ada orang, dia lewat situ terus. Dan ini berpotensi akan terjadi dan terjadi lagi. Karena Marapi ini akan terus meletus. Dan skala kecil, skala menengah, bahkan bisa skala besar gitu ya. Maka dari itu, tolong perhatikan bantaran sungai yang berhulu di puncak Marapi. Dan masyarakat Arab hati-hati. Begitu melihat ke atas Marapi, ada hujan lebat, hati-hati itu. Semua sungai bisa berpotensi ancaman bahaya. Baik, itu tadi poin-poin tetap harus waspada dan diperhatikan sambil terus berdoa untuk penanggulangan dari korban bencana ini. Terima kasih Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi, dan juga Pak Ilham Wahab dari Kabit Rehab dan Rekon BPBD Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami malam hari ini atas informasi dan penjelasannya. Sehat selalu semuanya, terima kasih. Terima kasih. Bagian selamat tugas, sukses selalu.